Assalamualaikum, ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasannya tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu penyetaraan redoks dengan cara bilangan oksidasi. Oke. Pada penyetaraan reaksi redoks, kemarin kita sudah singgung bahwa ada dua syarat, yaitu pertama jumlah atom di kiri dan di kanan harus sama, yang kedua adalah jumlah muatan di kiri dan di kanan harus sama. Sekarang kita perhatikan contoh dari penyetaraan redoks dengan cara setengah reaksi. Sebelum kita ke contoh, perhatikan dulu aturan-aturannya. Yang pertama, tulis setengah reaksinya, yaitu reduksi dan oksidasinya. Yang kedua, samakan atom yang biloksnya berubah. Kemudian yang ketiga, samakan atom O. Untuk suasana asam, tambah H2O di ruas yang kurang oksigen. Sedangkan untuk suasana basa, tambahkan H2O di ruas yang kelebihan oksigen. Dan tambah OH- 2 kali lipatnya di ruas sebaliknya. Kemudian yang keempat, samakan atom H. Untuk suasana asam, tambah H+ di ruas yang kurang hidrogen. Untuk suasana basa, tambah H2O di ruas yang kurang hidrogen. Kemudian, tambah OH- di ruas yang sebaliknya. Kemudian yang kelima, samakan jumlah muatan dengan cara menambah elektron. Yang keenam, setarakan jumlah elektronnya. Kemudian yang ketujuh, jumlahkan kembali kedua reaksinya sehingga menjadi reaksi redoks. Oke, kita mulai dari contohnya agar kalian bisa memahami langkah-langkah tadi. Perhatikan contoh yang pertama, IO3- plus NO2 akan dihasilkan I2 plus NO3-. Reaksi ini suasananya asam. Ya. Kita harus membagi reaksi ini menjadi dua. Ya, ingat bahwa di sini IO3- di ruas kanan menjadi I2. Jadi ini kita tuliskan reaksi yang pertama. Berarti reaksi yang kedua adalah NO2 berubah atau menghasilkan NO3-. Berarti reaksinya sudah kita bagi menjadi dua. Kemudian langkah yang kedua, samakan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini IO3-, atom I-nya cuma satu, tapi di ruas kanan ada dua. Maka kita samakan menjadi 2, yaitu 2 IO3-1. Sehingga atom I-nya sudah sama, yaitu 2. Yang di ruas kanan, jumlah atom N-nya sudah sama, jadi nggak perlu kita samakan lagi. Kemudian langkah berikutnya, samakan atom O dengan menambah H2O di ruas yang kurang O. Ini yang kurang O ada di ruas kanan. Di kiri ada O sebanyak 2 kali 3, 6. Di kanan nggak ada O, makanya kita tambah dengan 6H2O. Sehingga atom O-nya menjadi sama. Kemudian reaksi yang satunya, karena di sini yang kurang O ada di ruas kiri, maka H2O-nya kita tambahkan di ruas kiri. 1, sehingga 1 ditambah 2 menjadi 3. Jadi di sini sama. Kemudian
Kemudian langkah berikutnya adalah menyamakan atom H. Ditambah karena suasananya asam, tambah H+ di ruas yang kurang H. Berarti untuk reaksi yang pertama ini yang kurang H di ruas kiri, maka kita tambah H+ sebanyak 12 karena di ruas kanan ada 6 kali 2 H, sehingga atom H-nya ada 12, maka di kiri kita tambah 12H+, sedangkan reaksi yang satunya di sebelah kanan kita tambahkan dengan 2H+, karena di kiri cuma ada 2 atom H. Kemudian langkah berikutnya, hitung muatannya. 2IO3-, berarti 2 kali -1, -2, ditambah 12H+. Berarti plus 12 min 2 sama dengan plus 10. Maka di ruas kanannya 0 karena tidak ada yang dalam bentuk ion. Maka ditambah elektron untuk menyamakannya, ditambah 10 elektron karena elektronnya itu punya muatan -1, berarti plus 10 ditambah 10 elektron itu berarti sama dengan ditambah -10, berarti sama dengan 0. Di ruas kanannya 0 karena sama. Kemudian di reaksi yang satunya di ruas kirinya 0, tapi di ruas kanannya adalah -1 ditambah 2 kali H+ plus 2 berarti plus 1. Maka di sini yang kita kasih elektron adalah di ruas kanan. Ditambah 1 elektron plus 1, 1 kali -1 berarti -1. Di sini berarti akan sama 0. Nah, kemudian kita tuliskan karena di sini elektronnya ada di ruas kiri, berarti dia menangkap elektron. Ingat konsep reduknya, menangkap elektron berarti dia reduksi. Sedangkan yang reaksi satunya elektron ada di ruas kanan, berarti dia melepas elektron. Maka reaksi ini adalah oksidasi. Ya. Berarti setengah reduksi dan setengah oksidasinya sudah ketemu. Sekarang kita tuliskan. Reaksi reduksinya berarti 2IO3- plus 12H+ plus 10 elektron di ruas kanan I2 ditambah 6H2O. Reaksi oksidasinya kita tuliskan H2O plus NO2 menjadi NO3- plus 2H+ plus 1 elektron. Ya. Reduksinya elektronnya 10, oksidasinya elektronnya ada 1. Maka ini harus disamakan elektronnya dengan dikali silang. Yang 10 dikalikan 1 berarti 10, yang 1 dikalikan 10 elektronnya juga 10. Maka elektronnya akan sama. Kemudian kita tuliskan setelah dikalikan, berarti ini tetap 2IO3- 12H+ tetap 10 elektron. Di ruas kanan I2 juga tetap 6H2O karena dikali 1. Kemudian reaksi oksidasinya kita tulis, berarti H2O-nya menjadi 10 karena dikali 10, NO2-nya menjadi 10, di ruas kanannya NO3-nya juga menjadi 10, H+-nya 2 kali 10 menjadi 20. Elektronnya 1 kali 10 menjadi 10 elektron. Nah, sekarang elektronnya sudah sama-sama 10, maka reaksinya bisa kita jumlahkan. Zat yang di ruas kiri dan di ruas kanan sama bisa kita coret.
Berarti elektron bisa kita coret habis. Kemudian H+, 12H+, di reaksi reduksinya ada 20H+. Berarti ini 12, ini 20, berarti yang 20 sisa 8. Kemudian H2O direduksi ada 6, di reaksi oksidasi ada 10. Berarti di reaksi oksidasi sisa sebanyak 4. Maka kita tuliskan hasilnya. Kita jumlahkan menjadi reaksi redoks, karena reaksi reduksi dijumlah dengan reaksi oksidasi, yaitu 2IO3-, kemudian 10NO2, H2O-nya tinggal sisa 4 H2O. Di ruas kanannya IO2, 10NO3-, H+-nya sisa 8. Oke, apakah reaksinya ini sudah setara? Kita cek dulu ruas kiri dan ruas kanannya. Ada atom I di ruas kiri ada sebanyak 2, di ruas kanan juga ada sebanyak 2. Atom O di ruas kiri 2 kali 3, 6, ditambah 10 kali 2, 20, ditambah 4 kali 1, 4. Berarti 6 tambah 20 tambah 4, 30. Di ruas kanan kita hitung atom O-nya 10 kali 3, 30. Kemudian atom N di ruas kiri ada 10, atom N di ruas kanan juga ada 10. Kemudian atom H di ruas kiri ada 4 kali 2, 8. Di ruas kanan juga ada 8. Semua atomnya di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama. Sekarang kita hitung muatan di ruas kiri. Berarti di sini ada 2IO3-, berarti 2 kali -1, -2. Di ruas kanan kita hitung di sini 10 kali -1, -10, ditambah 8 kali +1 + 8. -10 + 8 sama dengan -2. Berarti muatan di kiri dan di kanan juga sama. Maka reaksinya sudah setara. Oke? Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Ini reaksinya dalam suasana basa. CrO4 2- plus SO3 2- menjadi CrO2- plus SO4 2- suasananya basah. Kita tulis setengah reaksinya. CrO4 2-, cari pasangannya di ruas kanan yang ada atom Cr. CrO2-. Kemudian reaksi yang satunya SO3 2-, berarti dengan SO4 2-. Setengah reaksinya masing-masing kita sudah tuliskan. Kemudian kita samakan di sini atom O-nya. Ya, karena suasananya basah, maka yang kelebihan O kita tambah H2O. Ini O-nya ada 2, ini O-nya ada 4. Berarti kelebihannya sebanyak 2, kita tambahkan dengan H2O. Di ruas sebaliknya, kita tambahkan OH- 2 kali lipatnya ini. Kalau ini 2H2O, berarti 2 kali lipat dari 2 adalah 4. Jadi ditambah 4 OH-. Di ruas yang satunya sama caranya. Di sini O-nya ada 4,
di kiri cuma 1. Berarti yang 4 kelebihan 1 kita tambah 1H2O. Berarti yang sebaliknya kita tambah OH- sebanyak 2 kalinya, yaitu 2OH-. Langkah berikutnya kita hitung muatannya. Di sini min 2, H2O 0, berarti min 2 di ruas kanan, min 1 ditambah 4 kali min 1, berarti min 1 dan ditambah min 4, berarti min 5. Di kiri min 2, di kanan min 5. Sehingga di ruas kiri perlu ditambah 3 elektron. Min 2 ditambah 3 elektron. Elektron ingat muatannya sama dengan min 1. Berarti sama dengan min 5. Berarti sekarang sudah sama. Kita lihat reaksi yang satunya. Min 2 ditambah 2OH- min 2 berarti sama dengan min 4. Kemudian di ruas kanannya ada sebanyak min 2. Berarti yang kekurangan elektron ada yang di kanan. Berarti yang di kanan kita tambah 2 elektron. Sehingga menjadi sama min 4. Maka kita bisa tuliskan sekarang karena elektron ada di ruas kiri. Berarti dia reaksinya reduksi. Reduksi, ya benar, menangkap elektron. Yang satunya ini berarti oksidasi, ya. Kita tuliskan reaksi reduksinya CrO4 2- nih plus 2H2O plus 3 elektron menjadi CrO4- plus 4OH-. Nah, ini oksidasi karena elektron ada di ruas kanan, dilepaskan. Oksidasi melepaskan elektron. Reaksinya kita tulis SO4 2- plus 2OH- menjadi SO4 2- plus H2O plus 2 elektron. Nah, elektronnya tidak sama, maka kita samakan dengan cara dikali silang. Yang 3 dikali 2 menjadi 6. Yang 2 dikali 3 juga sama, menjadi 6. Oke. Kalau elektronnya sudah sama, kita tuliskan di sini dikali 2 berarti 2 CrO4 2- 2 dikali 2H2O menjadi 4H2O, elektronnya menjadi 6. Di ruas kanannya reaksi reduksinya 2 CrO 2- ditambah 2 kali 4 8OH-. Sekarang kita tulis reaksi oksidasinya dikali 3 berarti 3SO3 2- ditambah 2 kali 3 6OH-. Di ruas kanan ada SO4 2- kali 3 menjadi 3SO4 2- plus H2O-nya juga dikali 3 3H2O plus elektronnya 2 kali 3 6 elektron. Sekarang elektronnya sudah sama. Kita bisa coret elektronnya sudah sama, kemudian H2O dengan H2O dioksidasi, ini 4, ini 3, berarti yang dioksidasi, yang direaksi reduksi sisa 1, kemudian OH- 8 dengan 6, berarti ini sisa 2. Kemudian kita jumlahkan. Ya, kita tuliskan reaksi redoksnya karena sudah dijumlah oksidasi dan reduksi menjadi redoks. Kita tulis 2 CrO4 2- plus 3 SO3 2- plus 1 H2O. Ini H2O. Di ruas kanan ada 2 Cr2O- ini ditambah 3 SO4 2- ditambah 2OH-. Ini sisa 2 kita tuliskan di sini.
Ya. Sekarang kita cek apakah reaksinya sudah benar, sudah setara. Kita hitung atom di kiri dan di kanan. CR-nya di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Atom O 2 kali 4, 8 ditambah 3 kali 3, 9 ditambah 1. 8 ditambah 9 ditambah 1. Ada 18. Di ruas kanan 2 kali 2, 4. 3 kali 4, 12. Ditambah 2. Jadi 18 juga. Kemudian atom S di sini ada 3. Di ruas kanan juga ada 3. Kemudian atom H di ruas kiri ada 2, H2O, berarti atom H-nya ada 2. Di ruas kanan juga ada 2, 2OH-. Jumlah atom di kiri dan di kanan sudah sama. Sekarang kita cek muatan. Muatan di ruas kiri 2 kali min 2. Nih, ditambah 3 kali min 2 sama dengan 4 ditambah min 6. Min 4 ditambah min 6. 2 kali min 2 min 4. 3 kali min 2 min 6, berarti semuanya min 10. Kita hitung muatan di ruas kanan 2 kali min 1 min 2 ditambah 3 kali min 2 min 6 ditambah 2OH-, berarti 2 kali min 1 min 2. Min 2 min 6 ditambah min 2 hasilnya min 10. Jumlah muatannya juga di kiri dan di kanan sudah sama. Berarti reaksinya sudah setara. Demikian pembahasan dari latihan. Contoh soalnya. Sekarang kalian bisa mencoba pemahaman materi dari latihan soal yang ada 2, yaitu 1 suasananya asam, 1 suasananya basah. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan dari materi ini. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan soalnya dengan benar. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.